Timnas Indonesia langsung ke pelatihan keras jelang lawan Australia. Martin Paes dan Emil Audero terlihat kompak saat sesi latihan skuad Garuda tuai pujian publik. Kapten Zaid Zahdian dan juga Max Hilgers jadi sorotan utama usai tiba di Australia. Sandy Wells dipastikan akan lawan Cristiano Ronaldo di perempat final Liga Champions Asia. 3.000 tiket untuk fans Bahrain tak ada yang beli. Fans Bahrain takut untuk hadir di Stadion GBK. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia yakni Sandy Wells akan berhadapan dengan Cristiano Ronaldo dalam laga perempat final Liga Champions Asia. Pengundian perempat final AFC Champions League Elite tersebut berlangsung pada Senin 17 Maret 2025. Dalam drawing tersebut, Yokohama Marinos yang merupakan klub dengan posisi teratas di wilayah timur dan Al Hilal yang menempati puncak klasemen di wilayah barat pada fase grup dipastikan terhindar. Marinos, klub yang dibela oleh Sandy Wells, diundi bertemu dengan Al Nassr yang sudah diperkuat Ronaldo sejak 2022. Dengan demikian, pemain timnas Indonesia itu bakal berhadapan dengan CR7 yang merupakan mega bintang sepak bola dunia. Sandy Wells tak hanya akan berhadapan dengan Cristiano Ronaldo, tetapi juga bakal bertemu dengan Sadio Mane, Marcelo Brozovic, dan juga Aymeric Laporte, yang merupakan bintang-bintang internasional Al Nassr. Selain itu, Al Nassr juga diperkuat beberapa pemain timnas Arab Saudi yang beberapa waktu lalu bertemu dengan timnas Indonesia, seperti Sultan Al-Ghannam, Abdullah Al-Khoibari, dan juga Muhammad Maran. Pertandingan Yokohama Marinos melawan Al Nassr akan digelar pada 26 April 2025 di Jeddah, Arab Saudi. Laga itu hanya berlangsung satu kali. Mulai perempat final hingga final, AFC Champions League Elite berlangsung secara home turnamen di Jeddah, Arab Saudi. PSSI memberikan kuota 3.000 tiket untuk supporter tim tamu ketika timnas Bahrain menantang timnas Indonesia. Bahrain akan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk melawan timnas Indonesia. Pertandingan itu merupakan matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, yakni Marcel Masita, menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain tidak mengambil slot 3.000 tiket itu hingga batas waktu yang ditentukan. Nampaknya fans Bahrain takut untuk nonton langsung di Stadion GBK. Mereka terlihat ciut dengan mental para fans Garuda. Marcel mengungkapkan bahwa PSSI memutuskan untuk menjual 3.000 tiket itu untuk penonton umum, serta juga untuk pendukung timnas Indonesia yang habis dalam beberapa jam saja. Kami memberikan slot 3.000 tiket kepada Bahrain, tapi sampai hari H mereka tidak mengambil sama sekali, ujar Marcel Masita. Jadi kami tidak bisa menunggu. Kami harus sesuai dengan deadline. Jadi 3.000 tiket itu terpaksa harus kami jual. Jadi tiket itu termasuk yang kami umumkan, tegas Marcel Masita. Sebelumnya, Bahrain sempat tidak ingin bermain di Indonesia. Mereka mengajukan permintaan kepada AFC untuk menyelenggarakan pertandingan di tempat yang netral. Armada Dragan Talijik tersebut khawatir dengan keamanan dan juga keselamatan timnas Bahrain. Hal itu disebabkan karena mendapatkan serangan di media sosial, terutama dari netizen Indonesia berupa ancaman pembunuhan. Para pemain timnas Indonesia yang sudah tiba di Australia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 langsung mendapatkan porsi latihan. Sampai di Australia, para pemain timnas Indonesia tidak berleha-leha. Tom Haye dan kawan-kawan langsung menggelar latihan di ruang kebugaran hotel tempat menginap. Hal itu terlihat di unggahan Instastory akun Instagram Timnas Indonesia. Para pemain sedang terlihat di gym. Dalam momen tersebut, ada sejumlah pemain yang sudah sampai dan bahkan sekarang sudah full squad. Ada nama seperti Jordi Amat, Rafael Strijk, Tom Haye, Nathan Jawon, Marcelino Ferdinand, dan juga Aurel Romeni. Mereka tampak langsung bersua satu sama lain. Patrick Kluivert juga sudah terlihat dalam sesi latihan. Juru taktik asal Belanda tersebut langsung akrab dengan para pemain timnas Indonesia.
Selain itu, sudah ada sederet pemain lain yang terlihat dalam klip story Instagram Timnas Indonesia, seperti Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Sandy Wells, dan juga Justin Hubner. Manajer Timnas Indonesia Sumardi juga sudah tiba di Sydney, Australia. Sementara itu, tampak pula dua orang asing pelatih Timnas Indonesia, yakni Denny Lanzard dan juga Alex Pasteur. Seperti yang diketahui, ada dua gelombang keberangkatan pemain Timnas Indonesia ke Sydney. Pertama, para pemain dari tim-tim Liga 1 bakal berangkat dari Jakarta bersama dengan tim pelatih. Sementara itu, para pemain yang bermain di luar negeri langsung berangkat langsung dari negara tempat klubnya bernaung. Pada laga melawan Australia, Timnas Indonesia mendaftarkan 29 pemain. Namun dari pertandingan, hanya 23 pemain yang boleh masuk ke skuad. Duel Australia versus Timnas Indonesia bakal jadi salah satu penentu nasib kedua tim untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Masih ada 4 laga sisa untuk menentukan siapa yang dapat 2 tiket dari ronde ketiga. Tentu mari kita doakan semoga Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Untuk bisa lolos langsung, Timnas Indonesia wajib meraih hasil positif saat menghadapi Australia dan juga Bahrain. Mereka wajib meraih 6 poin untuk mencegah asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Pelatih skuad Garuda yakni Patrick Kluivert membawa 4 penjaga gawang untuk mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi Australia. Salah satu dari mereka adalah Emil Audero dan juga Martin Paes. Ya, Emil Audero dan juga Martin Paes terlihat kompak saat tiba di Australia. Mereka kompak dan juga akrab saat sesi latihan skuad Garuda yang berlangsung di Sydney, Australia. Kekompakan Emil Audero dan juga Martin Paes menjadi perhatian publik tersendiri. Mereka memuji kekompakan tersebut. Banyak yang menganggap bahwa kekompakan itu akan membangun Timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Emil Audero dan juga Martin Paes diprediksi bakal menjadi andalan bagi skuad Garuda. Mereka akan silih bergantian untuk mengawal pertahanan Timnas Indonesia, terutama di posisi penjaga gawang. Dalam sesi latihan, tampak Martin Paes dan juga Emil Audero terlihat sangat kompak dan sangat akur. Mereka tak segan untuk saling membantu satu sama lain. Untuk Martin Paes, dia sudah membela Timnas Indonesia untuk beberapa pertandingan. Namun untuk Emil Audero, laga melawan Australia jika dia mendapatkan menit bermain, maka itu akan menjadi laga debutnya bersama dengan skuad Garuda. Ya, apakah pemain yang menjadi palang pintu Palermo tersebut layak mendapatkan kesempatan debut? Setelah menyelesaikan semua proses perubahan kewarganegaraan dari Italia ke Indonesia, Emil Audero Mulyadi kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Dengan demikian, PSSI memiliki hak untuk memainkannya dalam Timnas Indonesia. Kehadiran pria yang lahir di Mataram NTB tersebut membuat cadangan penjaga gawang semakin kuat. Meskipun tidak meremehkan dua kiper dari Liga 1, yaitu Nadeo Argawinata dan juga Hernando Ari, Emil Audero memiliki kualitas dan juga pengalaman bermain di liga yang lebih kompetitif. Dengan pengalaman bermain di Liga Italia, saya kira wajar bila Emil Audero pantah diadu dengan Martin Paes untuk menjadi kiper utama. Jadi Nadeo dan Hernando juga jangan merasa tersisih. Jadikan motivasi untuk merebut posisi kiper ketiga, kata Hermansyah. Mantan penjaga gawang Timnas Indonesia berpendapat bahwa Emil Audero belum siap untuk langsung menggantikan Martin Paes ketika menghadapi Australia. Kapten Timnas Indonesia yakni Chai Ije sudah mendarat di Sydney, Australia pada Selasa 18 Maret 2025 pagi. Chai Ije mendarat bersama dengan Michelle Gers dan juga Dian James. Kedatangan mereka bertiga langsung disambut meriah oleh fans Garuda. Selain mereka bertiga, penjaga gawang Martin Paes juga sudah tiba di Sydney, Australia. Menariknya, Emil Audero Mulyadi justru sudah mendarat sejak Minggu 16 Maret 2025. Namun tidak diketahui oleh supporter Indonesia di Sydney, Australia. Sejak Minggu 16 Maret 2025, kabar tentang kedatangan rombongan Timnas Indonesia diberitakan oleh Garuda Australia, kelompok supporter yang sedang berdomisili di negara kanguru tersebut. Selain mereka, ada juga jurnalis sepak bola senior sekaligus pengamat Haris Pardede, serta kreator konten Matias alias cowok Prancis yang turut menyambut kedatangan Timnas Indonesia. Namun di antara mereka semua, ternyata tidak dapat mengetahui kapan Emil Audero tiba di Sydney, Australia.
Hal ini juga tidak dapat diketahui melalui unggahan video pada akun medsos Timnas Indonesia saat mengunggah sesi latihan pemulihan di tempat kebugaran. Tetapi kemudian laman-laman di IG yang membahas sepak bola Indonesia, seperti Nusantara Bellers salah satunya, mengungkap bahwa Emil Audero ternyata sudah mendarat di Sydney, Australia. Kemisteriusan ini membuat warganet menunjuk Emil Audero sebagai El Senyap. Namun sebagian dari mereka juga mengapresiasi karakter ini, yang memperlihatkan Emil Audero tidak sibuk bermedia sosial dan fokus untuk bermain.